Selamat sore. Kalau Pak Rocky Gerung mengatakan bahwa alam demokrasi itu yang ada di Indonesia ini adalah beda ya dengan di Amerika atau di luar negeri kan beda. Ya, boleh berbicara bebas ya. Tapi kan harus ada norma-norma ketimuran ya. Kan itu harusnya. Apalagi Pak Rocky Gerung ini boleh dikatakan seorang akademis. Ya, dosen, apalagi dia bilang profesor dan lain-lain, dia ahli filsafat dan lain-lain. Harusnya kan dia ngerti tata krama. Kalau jenengan bisa berbicara secara bebas lah, saya ini kan orang kecil, rakyat kecil. Jadi ini masalahnya adalah seluruh rakyat Indonesia itu tidak mengerti dengan kata-kata penjenengan Pak Rocky Gerung, dengan filsafat itu orang ngerti. Ya, jadi tahunya kalau bajingan tolol itu penghinaan. Kata bajing itu bajingan, tolol itu ya goblok atau wong sing bodoh, orang ngerti aturan dan sebagainya. Tolol itu kan goblok, ya kan itu. Bajingan ya gento itu apa gitu. Pokoknya itu kata-kata yang kotor gitu loh. Nah ini kalau diterapkan ya, seorang petinggi, seorang penjabat, seorang akademis ya tak? Seorang yang intinya punya kedudukan paling ora dikenal publik, seringkali muncul di televisi, medsos dan lain-lain, di koran-koran. Nah kalau bicaranya sebebas itu, apakah itu layak di negara Indonesia yang punya Pancasila, Tepo Sliro, ketuhanan yang Maha Esa, ya tak? Itu sila pertama. Jelas kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau dibacakan semuanya kan jelas. Jadi intinya hidup di bumi Indonesia ini yang sudah merdeka ya dirojo kaya ngono. Kita ini adalah bangsa yang sudah merdeka, termasuk Pak Rocky Gerung ini kan termasuk hidup di alam kebebasan yang tidak ada tekanan. Ya seharusnya memberi contoh yang baik. Kalau penjenengan memberi contoh yang baik, yang jenengan mesti dapat pujian dari sana sini. Tapi kan akhir-akhir ini kan lain jenengan. Sudah ada kata-kata kotor yang keluar dari mulut penjenengan. Kata-kata jenengan inilah yang tidak sopan ya. Kalau apalagi yang penjenengan tuju adalah presiden. Seandainya dengan saya pun ya, rakyat lah, tidak hanya saya toh, seluruh rakyat Indonesia semuanya. Ya, kalau dikatakan seperti mesti marah. Ya kan gitu. Ya jangan arogan gitu loh maksudnya. Nah ini saya hanya sebatas ngomong apa adanya. Jadi saya tidak menyerang Pak Gerung ndak. Cuma mbok yo Tepo Sliro. Ya. Segala sesuatu itu nganggo ukuran. Gitu loh. Jangan asal bicara gitu nggih. Sopan, santun, ya toh, saling menghormati, boleh mengkritik, keras itu boleh. Tapi kalau sudah mengatakan di luar nalar, yang penjenengan katakan, yang penjenengan bicarakan itu tidak pas lah kalau ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu kan termasuk kepala negara kita semuanya, termasuk jenengan kan presidennya juga Pak Jokowi toh. Walaupun berbeda pilihan, berbeda pandangan, berbeda pilihan itu jelas toh. Pada waktu itu jenengan mungkin tidak milih Pak Jokowi. Kalau milih Pak Jokowi tidak mungkin seperti itu. Tetapi setelah Pak Jokowi menjadi pemenang ya harusnya ya tidak seperti itu. Kita harus lego-lego.
Mari belajar hidup rebutan ngalah. Artinya ini, nek pancen bener ya katakan itu benar. Kalau salah ya katakan salah. Kalau kita rebut bener, rumongso paling bener, betul enggak? Ya kita akhirnya wong menang-menang kan jadi pecundang. Tapi nek rebutan ngalah kan jadi pemenang. Artinya begini, kita harus siapa yang kita hadapi? Lawan bicara kita itu dengan siapa? Ya. Istilahnya ten yo nyindir iki kena. Ngeritik yo kena, tapi dengan cara yang lebih santun kan bisa tuh. Kenapa harus marah-marah gitu loh, dengan mimik jenengan, dengan bahasa tubuh jenengan itu jelas kok. Nah inilah, bukan berarti saya menggurui panjenengan. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin jenengan ahli di bidang filsafat, mungkin jenengan tidak ahli di bidang yang lain. Coba jenengan dalang enggak bisa. Coba, bisa enggak? Enggak bisa, sama yang dalang ngetoplak juga enggak bisa. Betul enggak? Jadi setiap orang Tuhan itu memberi kekurangan dan kelebihan. Jenengan sebaik apapun mesti ada kekurangannya. Betul enggak? Sepintar apapun ada kekurangannya. Nah, kekurangan apapun manusia juga ada kelebihan. Itulah yang disebut karunia dari Tuhan. Dan jenengan mungkin merasa jenengan diberi karunia yang lebih, ya harusnya bersyukur. Ya, jangan terus sombong, jangan terus congkak, merasa paling pintar diri, janganlah. Nah, ini kata-kata ini perlu diingat jenengan. Kalau jenengan mengatakan setiap, tidak hanya jenengan tahu loh ini, setiap orang, ya, seluruh rakyat Indonesia boleh berbicara, boleh bebas ngomong sesuai dengan undang-undang, kita tidak dilarang, kan gitu. Ini tidak benci membenci, tapi justru saya kasihan kalian Pak Rocky Gerung. Dulu kan banyak orang yang cinta kali Pak Rocky Gerung, tetapi ketika makin geladrah, makin tidak terkontrol, tidak bisa menguasai diri, akhirnya jadinya bagaimana? Nah, jadi masalah itu loh Pak Rocky ya. Sekali lagi mari kita belajar ya, sepintar apapun kelebihan panjenengan itu ya, jadi ini di atas langit ada langit ya, kan begitu. Wong sak pinter-pinter ono sing luwih pinter. Tidak ada manusia yang Superman. Sebaik-baiknya Pak Jokowi segala macam, ya ada kekurangannya, tapi sekurang-kurangnya Pak Jokowi juga ada kelebihan. Makanya kalau kita ngeritik, kalau kita nyerang ya dengan bahasa yang lebih rodo santun lah, rodo dikendalikan lah tutur katanya supaya enak gitu nih. Oh ternyata Pak Rocky Gerung itu kalau berbicara mengenai masalah politik, masalah berbangsa dan bernegara, cara ngatur negara dan sebagainya, jangan kan lebih pinter nek ngomong. Itu dirungokke wong rakyat kecil ya seneng ngrungokke, wah Pak Rocky Gerung itu hebat. Saya cuma jempol. Tapi ketika sudah menyerang personal, ya apalagi pribadi seorang kepala negara ya tak delok, tak rungokke lho. Sak omah nggonku tok wae lah. Kowe ra seneng dengan ucapannya Pak Rocky Gerung. Itu baru satu rumah loh. Itu belum berapa rumah tangga seluruh Indonesia ini yang tidak suka dengan ucapan-ucapan, kata-kata yang merugikan gitu loh. Sarannya wong ya jelas orang sakit hati. Siapa sih? Ya, Pak Jokowi ini kan punya keluarga. Merasa ya sakit hati enggak kalau bapaknya ya, apalagi itu bapak seluruh Indonesia loh. Nah, sekarang saya balikkan ke Pak Rocky Gerung. Pak Rocky Gerung kalau sudah sekarang kalau saya dengar belum rumah tangga, coba kalau jenengan itu sudah berumah tangga, jenengan sebagai bapak punya istri, punya anak, jenengan mendapat perlakuan seperti sekarang ini, ya diserang sana sini dari netizen, dari seluruh rakyat Indonesia yang tidak suka dengan ucapannya jenengan, umpamanya ya diserang ya. Kira-kira walaupun jenengan salah atau benar nggak ngerti, tetapi merasa bapak nih diserang seperti Pak Rocky, anak-anaknya kira-kira keluarganya
merasa sedih tidak? Sedih. Istrinya sedih, keluarga besarnya sedih. Apalagi teman, rekan, sahabat, keluarga besar dari Pak Rocky Gerung. Itulah yang bisa kami sampaikan. Ayo belajar ilmu yang kira-kira marake dadi apik, masalah budi pekerti. Apalagi seorang akademis itu jelas ngerti kok. Sing jenengane tata krama, sopan santun itu tahu. Saling menghargai, saling menghormati itu tahu, saya yakin. Jangan pura-pura tidak tahu. Wong sing mau bodoh ngerti kok, apa meneh orang pintar. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, ini untuk pembelajaran, jangan sampai itu terjadi lagi. Ya, rem lah. Nek corone nganggu rem. Segala sesuatu itu pakai rem. Semua kalau tidak pakai rem, tidak pakai kendali, kalau dilepas kontrol sudah landebles nanti akhirnya. Ya tuh, semua kan pakai rem. Nah, rem kita apa? Penguasaan diri, pengendalian diri. Nah, lidah kita jaga. Lidah ini kecil, tapi kalau sudah berbicara bisa membakar segala sesuatu itu karena ucapan. Itu berbahaya loh. Ya, ucapan seorang tokoh, apalagi yang mengucapkan seperti panjenengan Pak Rocky Gerung, ini berbahaya. Oleh sebab itu banyak orang yang tidak senang dengan ucapan, karena ojo nganti ditiru anak putune awake besoknya gitu nggih. Mari saling belajar untuk saling menghormati, menghargai, tepos liro, ya, saling menghormati apapun lah. Segala sesuatu harus pakai kontrol, pakai rem, dikendalikan supaya mulutmu adalah harimau itu benar. Jangan sampai karena kata-kata kita akhirnya mendapatkan celaka atau mendapatkan petaka. Ya, apalagi ini menjelang ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, jangan sampai kita menjadi bangsa yang merdeka mendengarkan situasi yang gaduh seperti ini, kan tidak enak. Harusnya kita bersukacita, berbahagia, ya toh? Kita ulang tahun, kan gitu, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, ya, mari kita sambut dengan meriah. Dirgahayu Republik Indonesia yang sudah 78 tahun merdeka ini. Mari kita bersama-sama bersukacita. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin.